Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2020A, nama saya Devi Anggraini dengan NPM 202151020. Dan nama saya Dila Mahira Fadila dengan NPM 202151003. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Eko Yulianto, SPD, MPD. Kami di sini akan mempresentasikan alat peraga yang telah kami buat, yaitu metris lingkar atau trigonometri sudut istimewa lingkaran. Yang pertama yaitu mengenai definisi. Trigonometri sudut istimewa lingkaran adalah alat peraga yang digunakan untuk membaca nilai perbandingan sudut istimewa trigonometri dalam pembelajaran matematika. Alat peraga ini berfungsi untuk membaca nilai dari sudut istimewa trigonometri yang dapat memudahkan pendidik dalam proses pembelajaran. Alat peraga ini diperuntukkan untuk jenjang SMA kelas 11. Dan untuk bahan dan alatnya, itu terdiri dari karton daluang, kertas asturo, kertas karton berwarna, kertas mengkilap, kertas HPS, busur, seng, magnet bulat kecil, label nama bulat kecil, kertas origami berwarna, double tip, lakban, lem kertas, lem Arteco, gunting, jangka, penggaris, pensil, pulpen, dan penghapus. Dimisalkan, kita akan mencari nilai dari sin 30 derajat. Yang pertama, kita ambil nilai 30 derajat. Kemudian, tempelkan pada papan perbandingan nilai pada bagian sin. Setelah itu, kita ambil segitiga yang memiliki sudut 30 derajat. Kemudian, tempelkan atau sesuaikan pada lingkaran yang bersudut 30 derajat juga. Nah, setelah itu, kita mengetahui bahwa sin 30 derajat itu ada pada kuadran pertama, sehingga nilainya adalah positif. Maka kita ambil tanda positif, kemudian tempelkan pada papan perbandingan nilai. Setelah itu, dikarenakan sin itu depan permiring, dan untuk sisi depannya berwarna biru, dan sisi miringnya berwarna ungu, maka untuk sisi depannya, karena sejajar secara horizontal dengan nilai 1/2 ini, maka kita ambil nilai 1/2, kemudian pindahkan pada kotak warna biru yang merupakan sisi depan. Kemudian, untuk yang sisi miringnya, dikarenakan nilainya merupakan satu satuan, oleh karena itu, kita ambil nilai 1, kemudian tempelkan pada kotak berwarna ungu sebagai sisi miringnya. Setelah itu, 1/2 dibagi 1 itu hasilnya 1/2. Maka kita ambil nilai 1/2 ini dan tempelkan pada kotak bagian hasil. Seperti ini. Nah, jadi untuk nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2. Yang kedua, jika kita akan mencari cos dari 60 derajat. Yang pertama, mengambil nilai yang bersudut 60 derajat, kemudian ditempelkan pada papan perbandingan trigonometri. Yang selanjutnya, kita akan mengambil segitiga yang bersudut 60 derajat dan ditempelkan pada lingkaran yang memiliki sudut 60 derajat. Cos 60 derajat pada kuadran pertama memiliki nilai positif, sehingga kita akan mengambil tanda positif dan ditempelkan pada papan perbandingan trigonometri.
Rumus dari cos itu sendiri yaitu SAMI atau samping per miring. Untuk sisi samping, yaitu yang berwarna hitam memiliki nilai A, sehingga kita akan mengambil nilai A dan tempelkan pada papan perbandingan trigonometri yang berwarna hitam. Yang kedua yaitu sisi miringnya yang berwarna ungu dan memiliki nilai 2A. Sehingga kita akan mengambil nilai 2A dan ditempelkan pada papan perbandingan trigonometri berwarna ungu. Sehingga kita dapatkan A dibagi dengan 2A. A dengan A ini akan habis, sehingga kita dapatkan hasil dari cos 60 derajat yaitu setengah dan ditempelkan pada papan perbandingan trigonometri. Untuk mengetahui nilai dari sin, cos, tan, cosec, sekan, kotangen yang bersudut 0 derajat sampai 360 derajat, bisa juga menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Selain menggunakan segitiga yang bersudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, kelompok kami juga telah mencari bentuk segitiga yang bersudut 15 derajat dan 75 derajat pada sebuah aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra yang kemudian dibuat simulasinya pada PowerPoint. Di sini terdapat sebuah lingkaran di mana lingkaran ini memiliki jari-jari senilai 2A atau diameternya yaitu 4A. Yang pertama yaitu akan mencari segitiga yang memiliki sudut 15 derajat. Dan dibutuhkan garis bantu tegak lurus pada ujung segitiga. Karena lingkaran ini memiliki jari-jari 2A, maka kita akan mencari sisi miringnya, sisi depannya, dan juga sisi sampingnya. Untuk sisi miringnya bernilai sama dengan jari-jarinya, sehingga nilai dari sisi miringnya yaitu 2A, dan untuk sisi depannya yaitu akar 6 dikurangi akar 2 per 2A, dan untuk sisi sampingnya yaitu akar 6 ditambah akar 2 per 2A. Sehingga kita didapatkan sebuah segitiga yang memiliki sudut 15 derajat dengan sisi miringnya 2A, sisi depannya akar 6 dikurangi akar 2 per 2A, dan sisi sampingnya yaitu akar 6 ditambah akar 2 per 2A. Yang kedua yaitu untuk mencari segitiga yang sudutnya 75 derajat dengan bantuan garis tegak lurus yang ditempelkan pada ujung segitiga. Di sini kita ketahui juga bahwa jari-jarinya itu bernilai 2A, sehingga untuk sisi miringnya yaitu 2A, dan untuk sisi depannya yaitu akar 6 ditambah akar 2 per 2A, dan untuk sisi sampingnya yaitu akar 6 dikurangi akar 2 per 2A. Sehingga kita dapatkan segitiga yang memiliki sudut 75 derajat. Nah, di sini terdapat segitiga 15 derajat. Segitiga 15 derajat ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai yang memiliki sudut 15 derajat, 165 derajat, 195 derajat, dan 345 derajat. Sedangkan segitiga yang memiliki sudut 75 derajat bisa digunakan untuk mencari nilai yang memiliki sudut 75 derajat, 105 derajat, 225 derajat, dan 285 derajat. Alat peraga ini tidak hanya bisa dibuat dalam bentuk nyata, tapi juga alat peraga matriks Likar ini bisa dibuat dalam bentuk PowerPoint. Di sini terdapat sketsa alat peraga, di mana sketsa ini untuk menentukan nilai dengan menggunakan segitiga yang bersudut 15 derajat dan juga 75 derajat. Yang pertama, jika kita akan mencari sin 15 derajat, kita menggunakan segitiga yang bersudut 15 derajat yang ditempelkan pada lingkaran yang memiliki sudut 15 derajat. Karena sin 15 derajat ini berada di kuadran pertama, maka nilainya yaitu positif. Untuk rumus sin sendiri yaitu demi depan per miring. Untuk sisi depannya memiliki nilai akar 6 dikurangi akar 2 per 2A, dan untuk sisi miringnya yaitu 2A. Sehingga hasil dari sin 15 derajat yaitu
akar 6 dikurangi akar 2 per 4. Kemudian kita akan mencari nilai dari sin 75 derajat. Yang pertama, kita tempatkan segitiga yang bersudut 75 derajat pada lingkaran yang bersudut 75 derajat. Karena sin 75 derajat ada pada kuadran pertama, maka nilainya adalah positif. Untuk rumus sin, yaitu depan per miring, untuk depannya akar 6 ditambah akar 2 per 2A, dan untuk sisi miringnya 2A, maka nilai dari sin 75 derajat adalah akar 6 ditambah akar 2 per 4. Untuk selanjutnya, kita akan mencari nilai dari cos 105 derajat. Sama seperti tadi langkahnya, kita tempatkan segitiga yang bersudut 75 derajat pada lingkaran yang bersudut 105 derajat. Karena cos 105 derajat ada pada kuadran kedua, maka nilainya negatif. Untuk rumus cos, yaitu samping per miring, untuk sisi samping akar 6 dikurangi akar 2 per 2A, dan untuk sisi miring 2A. Maka hasil dari cos 105 derajat adalah min akar 6 ditambah akar 2 per 4. Yang selanjutnya, jika mencari tan dari 165 derajat, yaitu menggunakan segitiga yang bersudut 15 derajat, kemudian ditempelkan pada lingkaran yang memiliki sudut 165 derajat. Nah, untuk tan 165 derajat ini berada di kuadran 2 sehingga bernilai negatif, dan untuk rumus tan sendiri yaitu desa atau depan per samping. Untuk sisi depannya memiliki nilai akar 6 dikurangi akar 2 per 2A, dan untuk sisi sampingnya yaitu akar 6 ditambah akar 2 per 2A. Sehingga didapatkan hasil untuk tan 165 derajat yaitu min 2 ditambah akar 3. Yang selanjutnya, jika mencari kosek dari 195 derajat menggunakan segitiga yang sama, yaitu yang memiliki sudut 15 derajat yang ditempelkan pada lingkaran yang bersudut 195 derajat. Karena kosek 195 derajat ini berada di kuadran 3, maka kosek ini bernilai negatif. Untuk rumus kosek sendiri yaitu mide atau miring per depan. Untuk sisi miringnya yaitu 2A, dan untuk sisi depannya yaitu akar 6 dikurangi akar 2 per 2A. Sehingga hasil dari kosek 195 derajat yaitu min akar 6 dikurangi akar 2. Untuk selanjutnya, kita akan mencari nilai dari sekan 255 derajat. Kita tempatkan segitiga yang bersudut 75 derajat pada lingkaran yang bersudut 255 derajat. Karena sekan 255 derajat ada pada kuadran ketiga, maka nilainya negatif. Kemudian untuk rumus sekan yaitu miring per samping. Untuk sisi miring adalah 2A, dan untuk sisi sampingnya adalah akar 6 dikurangi akar 2 per 2A. Maka hasil dari sekan 255 derajat adalah min akar 6 dikurangi akar 2. Kemudian kita akan mencari nilai dari kotangen 285 derajat. Kita tempatkan segitiga yang bersudut 75 derajat pada lingkaran yang bersudut 285 derajat. Karena kotangen 285 derajat ada pada kuadran keempat, maka nilainya adalah negatif. Untuk rumus kotangen yaitu samping per depan, untuk sisi samping adalah akar 6 dikurangi akar 2 per 2A, dan untuk sisi depan adalah akar 6 ditambah akar 2 per 2A. Maka hasil dari kotangen 285 derajat adalah min 2 ditambah akar 3. Untuk yang terakhir yaitu mencari kotangen 345 derajat dengan menggunakan segitiga yang bersudut 15 derajat,
yang ditempelkan pada lingkaran yang memiliki sudut 345 derajat. Kotangan 345 derajat berada di kuadran 4, dan kotangan ini memiliki nilai negatif. Untuk rumus kotangan ini sendiri yaitu sade atau samping per depan. Untuk sisi sampingnya yaitu memiliki nilai akar 6 ditambah akar 2 per 2A, dan untuk sisi depannya yaitu akar 6 dikurangi akar 2 per 2A. Sehingga hasil dari kotangan 345 derajat yaitu minus 2 dikurangi akar 3. Alat peraga metris likar ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, memudahkan dalam pembelajaran pembacaan nilai perbandingan trigonometri sekaligus menerapkan perbandingan dasar trigonometri dan rumus Pythagoras serta meningkatkan pola kinerja otak dalam hal ketelitian. Kemudian, kekurangan dari alat peraga ini yaitu memerlukan pengetahuan khusus dalam pembuatan karena dibutuhkan ukuran yang sesuai serta pemakaian alat peraga dalam menempelkan segitiga juga memasukkan nilai perbandingan. Alat peraga ini mengeluarkan biaya sekitar kurang lebih Rp200.000. Kemudian, alat peraga ini bisa dibuat menjadi yang lebih sederhana dengan membuatnya pada PowerPoint yang dapat menarik perhatian siswa untuk mempelajari materi sudut istimewa trigonometri. Cukup sekian presentasi alat peraga metris likar ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada pembuatan maupun pengucapan dalam video kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.